Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Females made you just to trick me, trick me, trick me, trick me. 'Cause baby girl, you are so. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aulia Irma Afiani. Saya dari kelas 1A, program studi pendidikan bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi dari isim. Mari kita bersama-sama mendengarkannya. Nah, baik teman-teman, sekarang kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu di sini ada pengertian isim. Pasti semua teman-teman di sini pasti mengetahui apa itu isim. Nah, mari kita dengarkan penjelasan dari sini. Nah, isim ini adalah salah satu dari 3 jenis kata dalam bahasa Arab. Yang pertama itu ada selain dari fi'il. Nah, fi'il ini adalah kata kerja dan juga harfun adalah kata tugas. Pengertian dari isim ini adalah kata yang menunjukkan makna atau arti, tetapi tidak terkait dengan waktu. Nah, isim ini dapat berupa nama tempat, nama orang, nama sifat, waktu atau sesuatu yang abstrak. Yang kedua, kita masuk ke dalam pembahasan ciri-ciri isim. Yang pertama itu ciri-ciri isim, yaitu didahului oleh huruf alif lam. Contohnya di sini ada 2. Yang pertama adalah kata al-kitabu, yang artinya adalah buku. Yang kedua itu ada kata al-baitu, yang artinya rumah. Nah, pasti teman-teman ini bertanya, Kak, yang mana sih yang menunjukkan yang didahului oleh alif lam itu? Nah, di sini kakak akan menjawabnya. Nah, contohnya di sini, yang pertama tadi al-kitabu, kita sudah lihat jelas yang mana alif lamnya. Nah, tentu saja dari kata kitabun di situ ada yang didahului oleh kata alif lam. Nah, di situ sudah jelas ciri-ciri dari isim yang didahului oleh alif lam. Kata dari al-kitabu dan al-baitu di situ tadi sudah memenuhi syarat, yang itu ciri-ciri isim yang itu didahului oleh alif lam. Jika teman-teman menemukan kata seperti contohnya tadi itu, atau yang sebuah kata yang didahului oleh kata alif lam, berarti itu sudah termasuk ciri-ciri dari isim. Yang kedua, ciri-ciri isim ini dapat menerima tanwin. Tanwin itu ada fathah tain, kasroh tain, dan dhammah tain. Contohnya ada 2 di sini. Yang pertama, kitabun, yang artinya sebuah buku. Yang kedua, seseorang anak itu adalah laki-laki, yang dalam bahasa Arab itu adalah waladun. Nah, yang mana sih huruf tanwinnya itu yang dapat menerima tanwin? Nah, tentu saja di situ sudah tertera pada kata al-kitab dan waladun. Pada akhir kata tersebut sudah terdapat kata yang tanwin. Nah, dari kata kitabun itu termasuk dhammah tain, dan juga waladun juga termasuk dhammah tain. Selain dari itu, kalau ada kata-kata yang berakhiran harokatnya ada yang termasuk dari fathah tain, kasroh tain atau dhammah tain, itu sudah termasuk dalam ciri-ciri isim, yaitu adalah dapat menerima tanwin. Seperti contohnya tadi yang telah jelaskan. Nah, untuk yang ketiga, di sini ada dapat menerima huruf jar. Nah, huruf jar contohnya di sini ada 2. Yang pertama itu fil baiti, yang artinya di dalam rumah. Yang kedua, ilal madrasati adalah yang artinya adalah ke sekolah. Nah, pasti teman-teman bertanya, yang mana sih huruf jarnya itu? Nah, tentu saja di situ sudah tertera huruf jar. Di mana pada kata fil baiti dan ilal madrasati, di situ pada akhir katanya ada tanda harokat fathah. Pada kata ti, keduanya pada kata ti, di situ ada termasuk huruf jar. Huruf jar itu sesuatu kata yang diakhiri oleh tanda kasroh. Untuk yang keempat, di sini ciri-ciri isim dia adalah dapat berbentuk jamak atau plural. Contohnya ada di sini ada 2 contoh. Yang pertama itu kata kitabun dan walabun. Nah, yang mana sih yang termasuk jamak? Nah, di situ jika
ada sebuah kata kitabun tetapi bentuknya berubah menjadi kutubun, nah itu termasuk kata jamak karena sudah yang dari awalnya kitabun yang artinya buku berubah jadi kata jamak ya, kutubun itu adalah buku-buku. Yang kedua, waladun yang artinya adalah anak laki-laki dan berubah menjadi jamak auladun yang artinya anak laki-laki. Jamak ini adalah termasuk benda yang tunggal atau satu. Ya, jadi jika teman-teman menemukan sebuah kata seperti ini, berarti dia termasuk dalam ciri-ciri isim. Yang kelima, dia menunjukkan makna benda, sifat atau nama. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama itu ada babun, kabirun, makkatun. Nah, mana sih yang benda? Nah, yang tadi yang disebutkan adalah babun. Babun itu termasuk benda yang artinya adalah pintu. Jika teman-teman menemukan sebuah kosakata dalam bahasa Arab sebuah benda, berarti itu adalah termasuk isim. Nah, contoh yang kedua adalah kata kabirun. Kabirun itu apa sih? Artinya kabirun itu adalah besar. Di mana dalam isim dia itu adalah termasuk kata sifat. Nah, jika teman-teman menemukan sebuah kata seperti itu, pokoknya yang sebuah kata sifat, berarti dia sudah termasuk isim karena menunjukkan kata sifat. Yang ketiga ada kata makkatun yang artinya Mekah. Nah, kenapa kok Mekah sih? Ya karena Mekah itu adalah sebuah nama atau sebuah nama tempat itu. Nah, nama ini bukan dikategorikan cuma nama orang, tapi nama tempat juga bisa. Seperti Mekah itu contohnya nama tempat. Kalau misalnya nama orang misalnya Ahmad, nah itu termasuk juga. Nah, jika teman-teman menemukan sebuah kosakata seperti itu, sebuah nama, baik nama tempat ataupun nama seseorang, itu sudah termasuk dari ciri-ciri isim. Nah, teman-teman, itulah tadi 5 ciri-ciri isim. Jika teman-teman melihat dari menemukan sebuah kata-kata dan mempunyai 5 ciri tersebut, berarti dia sudah termasuk ke dalam isim. Nah, sekarang kita lanjutkan ke dalam contoh isim. Nah, di sini contoh isim ini ada contoh nama benda, nama tempat, nama sifat, nama orang atau nama khusus. Nah, yang pertama itu nama benda. Contohnya di sini kolamun yang artinya pena. Yang kedua kursiun yang artinya kursi. Nah, yang kedua nama tempat. Contohnya katanya di sini adalah masjidun yang artinya adalah masjid. Yang kedua madrasatun yang artinya adalah sekolah. Untuk contoh isim yang ketiga yaitu nama sifat. Di sini ada 2 contoh. Yang pertama jamilun. Apa sih jamilun itu? Jamilun itulah adalah artinya indah. Yang kedua tawilun yang artinya tinggi. Nah, yang terakhir contoh isim di sini ada nama orang atau nama khusus. Di sini ada 2 contoh. Pertama itu ada Ahmad atau bisa juga disebut dengan Ahmad. Itu adalah nama orang. Yang kedua Fatimatun. Bisa juga disebut Fatimah karena itu nama orang. Jika teman-teman menemukan contoh-contoh isim dari tadi, ada misalnya teman-teman menemukan contoh dari nama contoh isimnya itu dari nama benda, nama tempat, nama sifat atau nama orang itu sudah termasuk isim karena sudah memenuhi kriteria dari ciri isim. Juga sudah ada dan juga contohnya di sini. Nah, teman-teman, baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang materi dari isim. Nah, jika teman-teman ingin melihat cara pekerjaan soalnya atau contoh soalnya, teman-teman bisa lihat contoh soalnya nanti di akhir video saya ini ya. Nah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مهما قلت له اتحكى له مستحيل اوصف جمالك.